Melihat Feng Tianxing menyeret tubuhnya yang baru pulih dan menerobos lautan api untuk mengakhiri hidup iblis-iblis ini, di mana tentara iblis itu masih ragu. Satu persatu, mereka terjun ke dalam api, merobek leher iblis yang tak berdaya di tanah dengan cakar tajam mereka, menghancurkan kepala mereka, dan menusuk dada mereka. Feng Tianxing juga termasuk di antara kelompok setan ini, tetapi dia tidak begitu tertarik. Dia tidak keberatan sama sekali jika bawahannya bisa melakukannya untuknya. Lagi pula, kekuatan satu orang terbatas. Bahkan jika semua iblis berubah menjadi babi dan membiarkan Feng Tianxing membunuhnya sendirian, diperkirakan mereka tidak secepat iblis. Dalam arti pembantaian yang sebenarnya, faksi yang berbeda harus dibentuk dalam ras iblis, sehingga mereka akan saling bertarung di bawah keyakinan yang berbeda. Ini adalah proses Feng Tianxing dalam menentukan detail rencana masa depan sambil menyelesaikan rencananya sendiri. Melihat iblis di bawahnya, untuk membuktikan ide bodohnya, dia tidak ragu untuk menjadi musuh klannya sendiri. Feng Tianxing tahu bahwa dia hanya perlu memahami dua sudut pandang yang paling kontradiktif di antara iblis, dan dia akan dapat membuat mereka jatuh ke dalam gesekan internal selamanya. Temukan peluang bagi orang-orang untuk membangun kembali. Sama seperti ras iblis di masa lalu, ia juga memanfaatkan kontradiksi internal ras manusia untuk menemukan peluang untuk bangkit. Dingin dan kejam, dia mengakhiri hidup para iblis di sekitarnya. Ketika Feng Tianxing keluar dari iblis yang jatuh, api telah membakar hutan lebat menjadi kokas. Di bawah kakinya ada arang yang membara, serta daging setan yang hangus dan bau. Feng Tianxing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengangkat tangannya ke Sera yang muncul di depannya. Kamu lihat rencanaku sekarang, apakah itu berguna? Seluo tampak serius dan menatap Feng Tianxing untuk waktu yang lama. Ini berguna, tapi tanpa kekuatan, semuanya sia-sia. Ini adalah pertama kalinya Sera begitu serius di depan Feng Tianxing. Bukannya dia iri dengan pembantaian Feng Tianxing, tetapi karena dia tahu dengan jelas bahwa mulai saat ini, yang dibutuhkan Feng Tianxing bukan lagi ayah yang harus merawatnya dan lebih memilihnya. Saat ini, yang paling dibutuhkan Feng Tianxing adalah seorang ayah yang acuh tak acuh yang dengan acuh tak acuh menghitung kepentingan di antara mereka, sehingga dia dapat beradaptasi dengan dunia yang nyata dan kejam ini. Memang benar rencana Feng Tianxing memainkan peran besar. Memanfaatkan fakta bahwa pijakan lawan tidak stabil, jumlah orang yang dirugikan bahkan memiliki keuntungan di posisi kunci. Selain itu, gunakan berbagai cara untuk melemahkan kekuatan lawan. Ini bekerja untuk saat ini, tetapi tidak selamanya. Akan selalu ada ras iblis yang lebih kuat, dan akan selalu ada cara ras iblis untuk menghadapi strategi Feng Tianxing. Kehidupan iblis itu sendiri sangat panjang. Di dunia mereka, selama mereka bertanya dengan sabar, mereka akan selalu mencatat setiap metode kemenangan Feng Tianxing, dan melakukannya satu persatu. Ketika strateginya tidak berguna, itu masih tergantung pada kekuatannya. Oleh karena itu, Sera sekarang hampir mengertakkan gigi untuk menyangkal strategi Feng Tianxing, meskipun sangat efektif dalam pertempuran ini. Kamu harus mengerti bahwa hanya kekuatan yang abadi. Segala sesuatu yang lain hanyalah lapisan gula pada kue. Pada saat ini, Feng Tianxing sangat menyadari sebuah peluang. Ia segera menatap Sira. Strategi juga berguna. Itu juga bagian dari kekuatan. Anda tidak dapat menyangkal upaya dan upaya kami hanya karena kami menggunakan strategi untuk mengalahkan lawan kami. Kekuatan dibatasi oleh bakat, dan batas atas kekuatan setiap orang berbeda. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa bakatnya dapat mendukung kekuatannya. Ini juga kenyataan. Dalam kasus bakat yang tidak mencukupi, salah menggunakan strategi untuk menebusnya dan mengalahkan lawan. Feng Tianxing langsung menggunakan topik untuk bermain, memutar nasihat Sera kepadanya menjadi ketidakpuasan dengan strateginya. Akibatnya, iblis di bawahnya dan iblis di bawah Sira terpecah menjadi dua individu. Ini adalah sarana penting untuk menghancurkan salah jika diperlukan. Setelah metode ini terbentuk, itu berarti Feng Tianxing dapat yakin bahwa Sera akan berkembang dengan bebas. Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak iblis di bawah kepemimpinan Feng Tianxing ingin membuktikan diri. Semakin tidak bermoral mereka, semakin bersatu mereka. Ini tidak seperti setiap iblis yang keras kepala haus akan kekuasaan. Selama jumlah bawahan Sera banyak, sumber dayanya cukup, dan masalah bakat yang tidak mencukupi akan terungkap. Orang-orang cakap yang dilatih oleh Sera ini semuanya. Hari yang berangin garis kekuatan hidup. Melihat wabah Feng Tianxing yang tiba-tiba, Sera tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Hanya diam-diam menonton setan berjalan keluar dari sepotong bumi hangus. Sera bisa melihat bahwa kaki mereka telah hangus oleh karbon, tapi dia masih tidak setuju. Dia ingin membalikkan pikiran Feng Tianxing. Tidak masalah siapa yang menganggap kekuatan itu tidak penting. Hanya Feng Tianxing yang tidak bisa berpikir begitu. Sebagai putra satu-satunya dan satu-satunya, Anda harus memahami bahwa kekuatan adalah dasar dari segalanya. Kekuatan adalah modal berbicara. Kekuatan adalah segalanya. Tidak perlu bicara lagi. Bahkan jika kamu tidak membutuhkanmu dalam pertempuran hari ini, aku bisa membawa orang-orangku ke sini. Kata-kata Sera tepat di angin.
Keduanya menatap satu sama lain dengan amarah untuk waktu yang lama. Feng Tianxing tiba-tiba tampak seperti bola kempis, menundukkan kepalanya, dan bergumam. Kekuatan, puff. Tubuh Feng Tianxing tiba-tiba jatuh ke tanah, jatuh di sebidang tanah yang dihanguskan oleh api. Sera baru saja mengulurkan tangannya dan ingin mengambil Feng Tianxing, tetapi alasan membuatnya menghentikan tindakannya. Sambil menggertakkan giginya, mata si Luo dipenuhi dengan keengganan dan tak tertahankan. Ini adalah putra satu-satunya putra yang tidak pernah menunjukkan sisi rentan seperti itu di hadapannya. Dia ingin bisa menjemput Feng Tianxing, meninggalkan tempat hantu ini, mengungkapkan penyesalannya, dan menebus ibunya yang hilang. Tapi dia tidak bisa. Dia ingin membalikkan pikiran Feng Tianxing. Dia ingin mengubah pikiran naif Feng Tianxing, dan dia tidak bisa dibutakan oleh kemenangan di depannya. Dia menggertakkan giginya dengan keras, memalingkan wajahnya dari Feng Tianxing, dan mata si Luo terasa sedikit hangat. Bahwa dia, semua iblis patuh. Feng Er masih muda dan bodoh. Karena itu masalahnya, mari kita buktikan kepadanya dengan hasil nyata apakah kekuatan adalah dasar dari segalanya dan apakah pemikiran kecilnya dapat menggantikannya. Mengikuti perintah Sera, 20.000 setan berteriak serempak, dan mengikuti Sera ke kejauhan. Hanya kelompok iblis yang tertegun ini yang tersisa. Mereka menatap kosong pada Feng Tianxing, yang jatuh ke tanah, dan keluhan di hati mereka tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Mereka membayar terlalu banyak untuk kemenangan ini. Apakah itu persiapan sebelum perang, atau kesabaran, tekad untuk menyelesaikan tugas di kobaran api yang sama? Semua ini adalah pengorbanan mereka. Terlihat dengan mata telanjang. Tapi sekarang, semua ini telah berubah menjadi awan asap. Hanya karena ketidaksetujuan Sara, dan karena koma Feng Tianxing setelah terlalu banyak menarik diri, upaya mereka tidak diakui. Tampaknya mereka telah ditinggalkan oleh dunia dan hanya bisa berada di sini, menjilati luka berdarah mereka.